fikih tentang ensiklopedia Asmaul Husna. Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, seorang ulama Syria, menulis kitab tentang ensiklopedia Asma'illahi Ta'ala Husna. Pekan yang lalu kita sudah sampai di nama Allah Al-Mu'min. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul. Berarti sekarang Muhaimin. Al-Muhaimin. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhaimin. DKM Masjid Al-Mujahidin namanya Haji Muhaimin. Calon wakil presiden kita Muhaimin, dipanggilnya Imin. Kalau Haji Muhaimin, ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, namanya Muhaimin, dipanggilnya Aceng. Namanya bagus. Apa makna Al-Muhaimin? Dikatakan bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang baik. Man ahsaha, barang siapa ahsaha. Ahsa itu menghitung-hitung. Tapi Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi katakan, iyyaka an tafhama kalimata ahsaha annahu addaha. Jangan dipikir bahwa menghitung-hitung nama Allah ai hafidhoha, menghafal nama Allah dari Rahman, Rahim sampai Sobur, dakhalal jannah, masuk surga. Maka harus diperjelas makna ahsoha. Jangan sampai kita terjebak teks dari hadis ini. Barang siapa yang menghafal nama Allah yang 99, maka dia masuk surga. Iyaka, maka jauhilah makna itu. Apa maknanya? Makna ahsoha yaitu pertama, antafahamaha, dipahami. Setelah itu ditadabburi. Kemudian makna ahsoha juga tatbiq, mengaplikasikannya. Nah, ini jadi jangan sampai memaknainya sekedar menghafal, membaca. Kalau yang menghafal, membaca, ini majlis taklimnya biasanya ibu-ibu. Sebelum majlis taklim, majlis ilmu, ada pembacaan Asmaul Husna. Bagus, baik, karena mau tidak mau dibaca, dihafal. Lalu apa langkah selanjutnya? Min manhaji tadrisi asma'illahil husna nuqatu thalatha. Ada 3 cara. Yang pertama, langkah pertama itu al-hadithu an ta'rifi hadzal ismi. Jadi kita mempelajari, membicarakan mengenai asma Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu tatbiqatuhul amaliyah, dikerjakan sesuai dengan namanya. Maka dalam hadis dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah. Kemudian an-nuqtatu ats-tsalitsah alaqatul mu'minuna bih. Alaqatul mu'mini bih. Jadi hubungan seorang mukmin dengan sifat Allah itu bagaimana? Apa yang harus kita aplikasikan? Maka Al-Muhaimin itu artinya Ar-Raqib. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu ucapan yang diucapkan seseorang kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Atid pakai dal, bukan atid. Atid sakit misalnya. Syukran. Raqib, muraqabah. Muraqabah artinya mengawasi. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, itu ayat kursi. Dikatakan bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah la ta'khudhuhu sinah. Allah enggak ngantuk. Jadi Allah itu tidak ada yang lepas pengawasannya karena tidak ngantuk. Kalau manusia kadang-kadang ngaji sebentar 15 menit ngantuk. Ustadznya menjelaskan masalah fikih lagi. Khamr itu kalau banyak haram, ya. Qaliluhu wa kathiruhu sawa, dikatakan bahwa sedikit atau banyaknya tetap haram. Yang kedengeran cuman kathiruhu haram, yang banyaknya yang haram. Ketika ustadznya bilang sedikit juga haram, ketiduran dia. Pulang ke rumah, dia bilang ternyata kalau khamr itu banyak haram, sedikit mah nggak apa-apa. Kenapa? Ngantuk ketika ngaji. Dan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan Allah juga tidak tidur. Makanya penjagaan Allah, muraqabahnya ini tidak lepas sepersekian detik pun, harus masuk ke dalam hati kita. Tidak ada yang lepas dari muraqabahnya Allah. Ini saya kalau di Muhajirin ini ada sekitar 16 CCTV, Pak. Kalau Bapak perhatikan ini jumlahnya semua ada 16. Kalau ada asatid jadwal imam, biasanya saya tinggal lihat CCTV doang. Hari ini Ustadz Ulum saya lihat, oh kok nggak ada ya? Datanglah saya ke sini. Ternyata ada di belakang. CCTV yang 16 itu tidak memantau tempat duduknya, ternyata mojok di situ. Sedangkan pengawasan Allah tidak ada yang tidak terlihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang. Bahkan dikatakan Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ketahui rahasia kita. Wa akhfa, apa yang kita sembunyikan Allah tahu. Allah juga tahu ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui mata yang telah berkhianat. Ngantrin istri pergi ke pasar, ngantrin orang tua pergi ke pasar, ternyata di pasar banyak yang tidak menutupi auratnya, rambutnya terlihat, betisnya terlihat. Bapak sambil nungguin, naudzubillah, matanya berkhianat. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Jadi jangan sangka bahwa itu lepas dari pengawasan Allah, karena Allah punya sifat muhaimin, artinya memelihara, maknanya juga ar-raqib, mengawasi. Kalau kemarin kasus Jessica diangkat lagi, ini kan sianidanya nggak kelihatan naroknya. Para ahli berdebat, ya. Dan muraqabahnya Allah, CCTV Allah itu masuk ke dalam hati kita juga. Kalau CCTV ini cuma doharo doang, tapi Allah baton, ya, yarul dhahira wal batona. Allah melihat yang dohir dan melihat juga yang ada di batin. Batin kita terlihat. Bagaimana setiap detiknya ada ternyata pengawasannya, Pak. Yarul asya wa yara ma khalfal asya. Allah melihat sesuatu apapun, bahkan yang kecil, dan dibalik sesuatu yang kecil itu.
Ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui hati kita. Maka kalau orang kenal dengan Muhaimin, ya, maksudnya nama Allah Al-Muhaimin, bukan Haji Aceng DKM Masjid Solo. Kalau kita kenal dengan Muhaimin, Allah Al-Muhaimin, maka tidak ada kesempatan atau celah untuk mempergunakan hati ini menjadi sombong, karena Allah melihat hati kita. Ya. Dikatakan bahwa para ulama membagi kesombongan itu menjadi 3. Al-kibru fil qalbi, sombong di dalam hati. Kadang memang kelihatan arti dari pakaiannya, dari cara berjalannya adalah seseorang yang tawadhu. Tawadhu. Dalam bahasa Arab ada 2, ada tawadhu'un, ada tawadu'un. Pakai hamzah. Jadi kalau yang rendah hati itu pakai ain. Tawadhu'. Allah tahu. Orang-orang nyangkanya mungkin tawadhu, tetapi ternyata ada di balik hatinya benih-benih kesombongan. Sombong, merasa lebih alim. Sombong disebabkan karena biasanya punya kelebihan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta kekayaan, punya kedudukan. Ini yang membuat seseorang jadi sombong. Bisa jadi gerak langkahnya tawadhu, kemudian lisannya tawadhu, ternyata hatinya Allah Muhaimin, Allah yang menyaksikan. Karena makna Muhaimin juga nanti Allahus Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri katakan, untuk penawar hati yang sombong itu bagaimana? Jadilah tawadhu, an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Ketika kita membuka pintu keluar rumah, bertemu dengan saudara kita seorang muslim, maka masukkan ke dalam hatimu bahwa saudaramu lebih baik daripada dirimu. Jadi ketemu siapa aja ngerasa orang lain lebih baik. Ini tawadhu. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita orang tua ngerasa lebih baik daripada anak-anak. Maka kata Imam Ghazali, idza ra'aitas saghir, kalau melihat anak kecil, qulta, katakanlah, hadza lam ya'sillaha, anak ini masih ABG, belum berbuat maksiat. Wa ana qad 'asaituhu, dan saya sudah banyak maksiatnya dibandingin anak ini. Bertemu lagi orang tua, anak muda ketemu orang tua, ketemu Haji Mugni, maka katakanlah dalam hatinya, hadza qad 'abadallah min qabli, orang ini sudah beribadah sebelum saya lahir. Ya. Pahalanya pasti lebih banyak. Jadi tidak ada ruang untuk merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena Allah punya sifat Muhaimin, sifatnya mengawasi dan menyaksikan. Nah, ngeri banget. Setiap detik, setiap saat itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Dan Allah punya sifat namanya Al-Muhsi, artinya yang klasifikasikan. Allah Subhanahu wa taala itu menghitung secara detail. Maka ada jurusan namanya Al-Ihsa, jurusan statistik. Semua ucapan itu akan ditulis. Sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal, satu waktu beliau salah satu imam fikih madhab Hambali, kita kenal, sakit dalam keadaan sakitnya yang menjelang kematian. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu dia anna ya innu aninan. Anin itu bahasa Arabnya mengaduh. Kalau kita kan yang namanya sakit mengaduh itu biasa kayak aduh apa bahasanya, ngeriang.
mulutnya itu kalau nggak geriang itu kayaknya kurang sedep, kalau sakit diem aja. Nah, Imam Ahmad karena saking beratnya di sakaratul maut itu, dalam sakit yang menjelang wafat itu mengaduh, Pak. Disampaikan oleh Imam Taus bin Kaisan, al-malaku yaktubu hatta aninal marid. Malaikat di samping kita itu mencatat sampai aduhannya orang sakit. Jadi orang sakit itu dicatat, cuman bilang aduh aja catat itu. Catat. Bagaimana biarnya dicatat? Dicatatnya kebaikan, maka asyakwa ilallah dikatakan kalau ngaduhnya, komplain bukan ngadu ya, asyakwa ilallah la tunafi as-sabr. Kalau kita mengaduhnya kepada Allah, ya Allah sakit, ya Allah sakit, itu tidak menafikan sifat sabar. Innama yunafi as-sabru, yang menafikan kesabaran itu apa? Asyakwa ilal makhluqin, dia ngaduhnya ke orang. Kalau mengadukan ke dokter John boleh, ke dokter dalam usaha untuk berobat boleh, tapi ngadunya sia-sia, aduh pusing, nggak sembuh-sembuh ya. Dia nggak ngadu kalau ya Allah sakit, boleh tuh, ya Allah pusing, boleh. Itu pengadunya ke manusia, nggak niat ngobatin, cuman ngaduin doang. Itu namanya ngaduin Allah sama manusia. Allah yang ngasih takdir, dia nggak terima. Mengadukan sesuatu kepada manusia, maka menafikan sifat sabar. Kemudian ada al-kibru bil lisan, ada kesombongan dengan lisannya, sudah mulai menunjukkan, ini jelas-jelas. Ada yang bil af'al dengan sifat dan tingkah laku. Ada lagi sombong kreatif. Dia ingin menyombongkan bahwa dia punya banyak guru, punya masyayikh, ya, pasanglah foto di rumahnya, ikut kajiannya Agim Darut Tauhid, foto sebentar guru saya. Ya. Kemudian pergi ke ulama mana aja, cuman ikut sebentaran doang, sejam, nah, minta foto, jadi ini guru saya. Biar apa? Menyombongkan diri dengan guru-gurunya. Ini termasuk juga sombongnya kreatif. Maka al-muhaimin, Allah yang maha mengawasi, maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Al-muhaimin maknanya asyahid, artinya juga menyaksikan. Allah maha menyaksikan. Ada sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya, kalau buka baju di kamar bagaimana? Kata Rasulullah, Allah itu lebih berhak untuk engkau malui, karena Allah juga menyaksikan dimanapun kamu berada. Artinya memang mustahab aja. Mustahab itu dianjurkan. Kalau misalkan mandi, anjurannya kalau untuk pakai basahan. Kalau telanjang bagaimana? Telanjang para ulama nggak mengharamkan. Karena satu waktu juga ternyata Nabi Musa itu difitnah punya penyakit kondor oleh orang Bani Israel. Ini nabinya sendiri digituin. Tapi dibuktikan oleh Allah ketika Nabi Musa mandi dalam keadaan telanjang. Ini dalil bahwa mandi dalam keadaan buka baju semua itu boleh. Dan terlihat ketika bajunya dibawa oleh burung, ya, itu ternyata Nabi Musa tidak punya penyakit kondor. Nah, artinya kalaupun kita mau mandi, lebih baik memang pakai basahan. Di kamar pun juga tidurnya tidak telanjang, pakai baju lah, baju tidur misalkan. Kalaupun terpaksa misalnya telanjang, ditutupi selimut. Bahkan Nabi ketika mohon maaf berhubungan badan pun ditutupi selimut, tidak telanjang. Karena apa? Allahu muhaimin, Allah memiliki sifat mengawasi dan menyaksikan, asyahid.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala muhaiminkan, al-haim, haimana yuhaiminu, haimanatun artinya memelihara, muhaimin juga artinya memelihara. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pelihara, kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga semut-semut dipelihara oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari pemeliharaan Allah. Semut kecil hitam di tengah malam gelap gulita di atas batu hitam itu juga terlihat oleh Allah dan dipelihara makannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata yang ada di muka bumi kecuali Allah kasih rezekinya ada. Allah pelihara itu. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali jantung kita berdenyut tiap hari, Pak? Dokter mungkin tahu, katanya 100 ribuan lebih berdenyut nadinya. Siapa yang memelihara? Kalau semenit kagak denyut gimana, Pak? Itu Allah pelihara. Allah Subhanahu wa taala juga memelihara napas kita. 23.000 kali kita napas per hari. Allah yang pelihara. Karena Allah memiliki sifat muhaimin. Sifat namanya yang maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala memelihara. Maka ini doanya Nabi, Pak. Kalau mau pergi, Nabi baca doa ini 3 kali. Karena dia tahu bahwa Allah itu punya sifat namanya muhaimin, yang maha memelihara. Setelah doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ditambahkan Allahumma antar rafiqu fis safar. Ya Allah, Engkaulah yang menemaniku, rafiq fis safar, dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkau yang menjadi penggantiku, khalifah. Gantiin kita ngapain? Memelihara istri kita, memelihara anak-anak kita. Kalau misalnya ada suatu kejadian, ada orang mau maling, mau nyolong, Allah yang menjadi khalifahnya, memelihara. Na'udzubillah ada rampok mau berbuat keji kepada istri kita, Allah yang pelihara. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat muhaimin. Bagaimana caranya biar kita mendapatkan pemeliharaan Allah? Maka ingat hadis Nabi, ihfazillaha, jagalah Allah, artinya jaga hak-hak Allah, yahfazka, maka Allah juga akan jaga kamu, kata Nabi. Jadi kita pelihara apa? Yang paling pertama dari ibadah kita, pertama memelihara namanya hifdzuddin, menjaga agama. Dengan cara apa? Jalankan syariatnya, sholatnya dikerjakan, kemudian zakatnya juga ditunaikan. Kalau sudah nisabnya 85 gram kali 1 gramnya sejuta, misal 85 juta, setahun kemudian dizakatkan. Puasanya Ramadan dijalankan. Maka ketika kita jalankan syariat Allah, sholatnya bagi laki-laki berjamaah di masjid kita jalankan, ihfadillaha yahfadka, jaga itu semua kata Allah, maka Allah akan menjagamu. Doanya makanya dikabulin ketika kita Allahumma antar rafiqu fis safar. Ya Allah, Engkaulah yang menjadi teman aku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, Engkau yang menjadi penggantiku di rumah. Fil ahli, keluargaku. Bukan hanya keluarga ternyata yang dijaga Allah. Apa? Wal mal, hartanya. Wal walad, dan anak-anaknya. Doanya begitu, Pak. Maka nanti turun para malaikat, lahu muaqibatum min baini yadayhi, malaikat yang bergiliran, min baini aydihim wa ma khalfahum. Jadi lahu muaqibatum min baini aydihim wa min khalfihim yahfazunahu min amrillah, menjaga, orang yang menjaga, memelihara hak-hak Allah dengan bantuan para malaikatnya. Min amrillah, dari perintah Allah.
Bapak pernah dengar ada mahasiswi Malaysia, dia kuliah di Amerika, itu pulang lewat gang gelap, ada orang kelihatan mabuk. Setelah itu di belakang dia juga ada orang sebenarnya. Dia lewat jalan itu udah takut Pak sebenarnya. Tapi ternyata setelah dilewati, ini mahasiswi aman. Besoknya dia lihat berita, di tempat yang dia lewati terjadi, mohon maaf, pemerkosaan. Dia kaget itu. Padahal harusnya bisa jadi dia yang kena. Ternyata setelah ditelusuri, kata yang pemerkosa itu, dia melihat seorang olah ada laki-laki besar yang ngejagain wanita ini. Makanya dia kenapa nggak diperkosa. Inilah lahu muaqibat, bahwa Allah akan menurunkan malaikatnya bergiliran. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 11, itu menjaga kita dari depan dan belakang. Bapak nggak perlu lagi beli angkin, beli wapak. Ada orang pengen dapat penjagaan, beli angkin, wapak, kemudian ditulis-tulis dalamnya tulisan-tulisan, kadang yang nulis juga nggak bisa bahasa Arab, berantakan. Cukup menjaga hak Allah, nanti Allah jagain kitanya. Ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq, yang maha memelihara. Kemudian Muhaimin juga artinya memelihara, haimanatul hubbi wasyafaqah, dengan cinta dan kasih sayang. Jadi sifat Muhaimin itu memeliharanya dengan cinta kasih. Kalau ada anak sakit, ibu tuh gimana tuh? Itu diperhatikan, ya. Sakit dibawa ke dokter, kemudian nanti malamnya tidurnya sama ibunya, dijagain, ya. Obatnya diambilin, terus dipelihara. Ini memeliharanya dengan cinta dan kasih. Ada Gaza itu dipelihara sama Palestina, sama Israel, ya. Kalau Bapak tahu suplai makanan dari mana? Dulu ada Syekh Khattab di sini. Syekh Khattab itu salah satu imam Palestina. Terakhir dapat berita itu di hari Jumat 2 pekan yang lalu. Internetnya diputus. Ini saya dapat dari Ustadz Ardi, masih ada voice note-nya itu. Minta doa, mungkin sampai kita nggak bisa bertemu lagi. Minta doanya teman-teman di Indonesia, ya, teman-teman yang kenal dengan beliau. Kemudian mungkin tidak bertemu kembali, atau kita mungkin Allah menangkan dan bisa sama-sama sholat di Masjid Al-Aqsa. Itu beliau katakan, kita kalau nggak beli dari orang Israel, kemana lagi? Listrik dari Israel per hari 3 jam doang. Makanya Syekh Khattab itu beliau punya 2 aki mobil buat di rumahnya itu. Pakai, nanti kalau udah mati listrik dari Israel, dia pakai aki. Karena dia jualan, harus tetap hidup itu. Makanan, kita di sini makan McD, ternyata ya, walaupun McD Indonesia membuat pernyataan tidak ada hubungannya dengan McD yang ada di Israel, ya. Semua kebijakan diambil, McD-nya independen, kebijakan dari pemilik McD yang ada di Indonesia. Minimal lah, tapi kita untuk saat ini punya toleransi dengan saudara-saudara kita di Palestina, nggak beli McD dulu lah, yang biasa ke McD tahan dulu, gitu. Bukannya kita ingin, karena apa? Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan Masjid Al-Aqsa itu ditanya, kenapa? Kenapa engkau nggak pernah tersenyum? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana saya mau tersenyum sedangkan saudara-saudara kita di Palestina masih ditindas di bawah kerajaan Bizantium ketika itu, Romawi. Artinya sebelum Aqsa dilepaskan, Salahuddin Al-Ayyubi sulit untuk tersenyum, Pak. Hatinya merasa, karena matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad.
Perumpamaan kasih sayang seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada salah satu anggota yang lain sakit, tada'ala ausairul jasad bil humma was-sa'ar, maka yang lainnya pun akan terasa menggigil. Sakit giginya di dalam mulut, di rongga mulut, tapi seluruh badan ikut meriang. Begitulah perumpamaan seorang mukmin. Di Gaza sekarang ada 5.000 syahid. Jumat kemarin masih 3.000-an, sudah masuk 5.000 syahid. Bom dijatuhkan di gereja ortodok paling lama 2.000 tahun juga. Siapa yang jagain? Orang Islam sebenarnya. Mereka hidupnya rukun-rukun aja. Sekarang ada 5.000. Rumah sakit dibom juga. Maka seorang mukmin itu akan merasakan sakit yang sama. Kata Rasulullah, kita bagai satu tubuh. Pemeliharaan orang-orang kafir Zionis, ya, saya tidak sebutkan Yahudi, karena kalau Zionis memang sudah pasti Yahudi, tapi Yahudi belum tentu Zionis, karena ada Yahudi ortodok yang membela kemerdekaan Palestina. Makanya Syekh Khotop itu, beliau ketika di sini, ketika mengatakan Suhyuni, saya terjemahinnya orang-orang Yahudi yang membantai orang-orang di Gaza, dia katakan bukan Yahudi tetapi Suhyuni. Suhyuni itu artinya Zionis, karena nggak semua orang Yahudi benci kita katanya. Berarti saya ralat itu. Setelah itu pokoknya kalau mengartikan, beliau katakan Suhyuni, Zionis, diartikannya Zionis, bukan Yahudi. Jadi beda Zionis Yahudi dengan Yahudi itu sendiri. Wal muhaimin, dan makna muhaimin juga artinya haimanatul amanah, memelihara amanah. Apa makna memelihara amanah? Allah akan memelihara amanah, menjaganya, menjaga firman-firmannya, kalam-kalamnya. Dikatakan wa ma'nal muhaimin, makna muhaimin itu annaka idza kunta ma'allah, kalau engkau selalu merasa dekat dengan Allah, wa i'taqadta biwujudihi, dan engkau meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala pasti ada, wa aradta an tuhawir, dan engkau ingin mendebat seseorang, ya, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, akidahnya kuat, maka kata ulama, in fa'antal muntasir, maka engkau akan ditolong. Ditolong dengan apa? Kita debat seseorang misalkan, kita katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, Allah itu menghancurkan riba dan menumbuh kembang biakan sedekah. Kita bilang tuh sama tetangga yang masih ikut bangkel, hati-hati, ini bangkel nih, ini riba, ini haram. Wajar lah, namanya orang minjemin, masa iya segitu banyaknya nggak ambil untung? Ya kan, orang jual beli aja ada untung ruginya. Maka Allah Subhanahu wa taala muhaimin, yaitu haimanatul amanah, akan menjaga kalamnya, dan Allah akan membuktikan bahwa ucapannya benar, dipelihara. Akan apa? Akan Allah hancurkan hartanya. Banyak kejadiannya. Yang tadinya punya rumah habis, dia punya warung, pengen ngegedein, caranya riba, minjem pinjaman buat ngegedein warungnya. Kemudian setelah mau lunas, di top up lagi, dikasih lagi pinjaman, terus. Padahal kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, minjemnya dengan cara riba, bukan murabahah. Ada akadnya, namanya akad murabahah, akad pembiayaan. Kalau akad pembiayaan ini enggak riba. Bapak mau beli mobilnya 150 juta, bank syariah, kemudian berapa? 150 juta dibelikan dulu sama si pihak bank, namanya pembiayaan, ya. Nanti dijual secara kredit kepada kitanya. Beda kalau konvensional minjemin uang,
Nah, ini hampir sama aja lah katanya, segitu-segitu juga ngambil suku bunganya, yang satu ngambil suku bunga, yang satu ngambil keuntungan, beda murabahah. Nanti ada efeknya. Allah benarkan firman-Nya karena Allah punya sifat muhaimin, haimanatul amanah, dia menjaga kalamnya agar tetap selalu terbuktikan. Hancur hartanya, hancur keluarganya. Aneh. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat muhaimin, menjaga kalamnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang mesti kita ambil dari sifat Allah? Spirit apa dari Al-Muhaimin? Maka kita jaga nikmat Allah, kita pelihara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat fisik kita bagus, maka pelihara. Saya kadang lihat bapak-bapak, ada sebagian jamaah itu jalan pagi bareng-bareng, ada Pak Ali, kemudian ada Haji Dawam, muter. Itu dalam rangka muhaimin, memelihara fisik yang Allah kasih. Ini spirit al-muhaimin. Kemudian salah satu cara kita meneladani al-muhaimin, kita jaga akal pikiran. Bagaimana caranya akal pikiran ini tetap cerdas, tetap berilmu, duduk di majelis ilmu. Maka salah satu bentuk muhaimin kita itu adalah duduk di majelis ilmu, menjaga akal. Ada lagi muhaimin, menjaga hati. Nah, ini muhaimin juga, hatinya tetap terjaga. Ketika kita katakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ucapan salam itu berarti memberikan keselamatan kepada niatnya saudara kita yang di kanan, di kiri, jin dan para malaikat. Lalu muhaimin kita apa? Penjaga lisan ini agar tidak menyakiti saudara kita, biar saudara kita itu selalu terasa aman bersama kita. Itulah bentuk muhaimin, haimanah, menjaga lisan. Jadi banyak yang perlu kita jaga. Muhaimin juga berarti kita menjaga mata kita. Mata ini bagaimana menjaganya? Memelihara mata agar selalu bisa hanya melihat yang baik-baik. Muhaimin telinga berarti mendengar yang baik-baik aja. Muhaimin jawarih, seluruh anggota tubuh, langkahnya dia langkahkan kemana? Langkahnya ke masjid. Ini termasuk muhaimin, haimanah. Kemudian hibdun nafas, yang dijaga adalah menjaga jiwa. Jiwa siapa? Jiwa kita dan jiwa saudara kita, tidak saling melukai, tidak saling membunuh. Ini namanya memelihara jiwa. Ya, kita kepada orang-orang non-muslim saja kita pelihara kehormatan mereka. Kata Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang melukai, menyakiti seorang non-muslim, kata Rasulullah, maka dia telah menyakitiku. Barang siapa telah menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Jadi non-muslim dalam Islam, dalam fikihnya itu juga punya hak yang sama, tidak boleh digibahin. Kalau ada yang mengatakan non-muslim ini nggak apa-apa lah kalau digibahin lah, bukan orang Islam, nggak boleh. Mereka juga sama, punya hak yang sama. Maka muhaimin itu menjaga lisan kita untuk tidak membuka aib saudara kita, tidak juga menyakiti saudara kita dari lisannya. Namanya muhaimin. Hibdun nasl, menjaga keturunan. Dari apa? Dari perzinahan. Kita pelihara tuh, biar apa? Keturunan kita menjadi orang-orang yang baik-baik, kita jaga. Namanya hibdun nasl. Kenapa? Karena kata Umar bin Abdul Aziz,
Ma min mu'min yamut, tidaklah seorang mukmin itu meninggal dunia, dia jaga hak-hak Allah, dia jaga tuh pergaulannya, dia menikah dengan wanita baik-baik, tidak berzina, maka illa hafizallahu fi aqibihi wa aqibihi, maka Allah akan jaga keturunannya. Bukan hanya satu keturunan, tapi keturunannya Allah jaga. Karena yang namanya zina itu dikatakan hutang. Hutang itu nanti harus ditebus. Siapa yang nebus? Bisa jadi anaknya nanti berzinah lagi, bisa jadi nanti cucu-cucunya berzinah lagi. Maka kalau sudah terlanjur berzinah gimana? Tobat nasuha, nah nanti dijaga tuh anak-anaknya. Tapi kalau belum ditobatin, hutangnya turun. Tiba-tiba anak kita juga sama. Karena pengaruh dosa itu mempengaruhi dosa terhadap anak-anaknya. Kata para ulama, inni la a'si Allah, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka mengetahuilah pengaruh dosanya tadi. Fa'arifu dzalika fi ahli, ternyata pengaruh dosaku berpengaruh kepada anak-anakku, pada istri-istriku. Wa fi khadimi, dan kepada pembantuku, wa dabbati, tunggangannya juga kena. Mobilnya mogok. Kalau dulu kan dabbah keledai. Ini keledai susah banget diajak jalan kok. Ternyata apa? Habis maksiat. Alhamdulillah, tiba-tiba di tengah jalan mogok mobil, susah banget. Perasaan tadi habis diservis kok malah mogok lagi. Bisa jadi karena pengaruh waliyadzubillah maksiatnya. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan subuh hari ini menambah wawasan kita dan kita mampu untuk berakhlak seperti sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, kita cukupkan insyaallah. Insyaallah jika tidak ada yang bertanya, ya kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, kita akhiri kajian pada kesempatan subuh hari ini dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah, dan kita berdoakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala berikan bala tentara, bantuan untuk keselamatan saudara-saudara kita, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan para syuhada Gaza, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, mawaddah, warahmah, rasa tenang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza khususnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina al-muttahadina fi Filistin. Allahumma ansur kulla mujahidina fi sabilika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal madlumina fi Syria, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Yaman, fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.